Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4432, 4 tabu terkuat di zaman kuno. Untungnya, ada penghalang tak terlihat di sekitar ring pertarungan yang dapat menghalangi energi yang menyapu ke segala arah. Asyik, tombak panjang yang dipadatkan Luming terus bergetar dan kemudian runtuh. Kemudian, tubuh Luming terlempar ke belakang dengan keras hingga ia mencapai tepi ring pertarungan sebelum ia sempat menstabilkan dirinya. Wajahnya sedikit pucat, dan ki serta darahnya bergejolak. Ia hampir memuntahkan seteguk darah. Luming, apakah ini kekuatan tempurmu yang sebenarnya? Jika hanya itu yang kau miliki, aku akan sangat kecewa. Kau bahkan tidak bisa menahan 3 gerakanku. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Perbedaan antara 12 bintang dan 13 bintang kecakapan tempur memang sangat besar. Luming bergumam dalam hatinya. Baru saja, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan hanya menunjukkan kekuatan tempur maksimumnya yaitu 12 bintang. Ketika dia bertukar jurus dengan Ye Qiuxian, dia memang telah sepenuhnya ditekan dan bukan tandingannya. Apa terburu-buru? Aku baru saja menguji kemampuanku. Sekarang, giliranku untuk menyerang. Gaya penghancur langit, bunuh. Ayo, teriak Luming dengan suara pelan. Seni simbol pertempuran dan kekuatan terlarang meledak dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, ia menggunakan jurus penghancur langit. Cahaya tombak melesat keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Asyik, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, menusuk ke arah Ye Qiuxian. Serangan tombak ini sangat dahsyat, sangat dahsyat. Tampaknya mampu menembus alam semesta dan menghancurkan segalanya. Itu jauh lebih kuat dari serangan Luming sebelumnya. Begitu tombak itu ditembakkan, para penonton di sekitarnya terkejut dan mata mereka terbelalak. Ya dewa, kekuatan ini. Mungkinkah ini 13 bintang kehebatan pertempuran? Beberapa seruan ketidakpercayaan terdengar. Pada saat ini, mata Ye Qiuxian dipenuhi dengan kegembiraan. Menarik, menarik. Ayo, Ye Qiuxian menjerit panjang, dan energi surgawinya yang sempurna meledak. Kali ini, 4 pedang tempur terbentuk di sekujur tubuhnya. Setiap jenis energi surgawi tertinggi membentuk pedang tempur. Keempat pedang tempur bergantian terbang ke arah Luming. Wus, 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 wus. Pedang pertama dari 4 pedang tempur sudah dekat dengan Luming. Dengan suara keras, pedang itu bertabrakan dengan Luming. Ledakan ini mengguncang bumi, dan pancaran ki pedang dan tombak menyapu ke segala arah. Asyik, pedang tempur pertama Ye Qiuxian bergetar tanpa henti dan akhirnya patah. Namun, pedang kedua melesat maju segera setelahnya. 4 pedang tempur berbenturan dengan Luming terus-menerus. Pada akhirnya, keempat pedang tempur Ye Qiuxian semuanya dikalahkan oleh Luming, dan tubuhnya terhuyung mundur. Namun, cahaya tombak di tubuh Luming juga menghilang. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia juga mundur. Gerakan ini seimbang. Ternyata kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Kau bahkan telah mencapai 13 bintang kekuatan tempur. Ye Qiuxian menatap Luming, matanya menyala-nyala karena gairah dan semangat juangnya membara. Sungguh sepi rasanya menjadi tak terkalahkan di puncak. Sebelumnya, Ye Qiuxian selalu memiliki perasaan ini. Dia tak tertandingi di seluruh jagat raya dalam pertempuran yang setara. Seolah-olah dialah satu-satunya yang berdiri di puncak, memandang rendah para kesayangan surga lainnya. Hal ini menyebabkan dia merasa kesepian. Sekarang, setelah melihat Luming meledak dengan tingkatan pertarungan 13 bintang, dia merasa gembira. Pada levelnya, memiliki lawan justru akan memotivasinya dan memungkinkan dia untuk terus berkembang. Sebenarnya, Luming juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, dia sudah lama menunjukkan keinginan kuat untuk bertarung. Pada saat itu, orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Ya dewa, ini benar-benar kekuatan tempur bintang 13. Luming memiliki kekuatan tempur bintang 13. Dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Mengerikan, terlalu mengerikan. Gila banget, 2 orang dengan kekuatan tempur 13 bintang benar-benar muncul dalam satu era. Sepanjang sejarah alam semesta purba, hanya sedikit yang muncul. Dalam seluruh sejarah alam semesta purba, peristiwa besar seperti itu hanya terjadi pada awal mula alam semesta, atau 60 tahun bintang yang lalu. Apakah tubuh terlarang itu benar-benar menakutkan? Banyak orang tidak bisa tenang.
Mereka berdiskusi dengan penuh semangat, mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Anak ini, para dewa dan pemuja surgawi dari suku manusia surgawi semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Mereka menatap Luming dengan keinginan kuat untuk bertarung. Kekuatan tempur Luming melampaui harapan mereka. Tidak semua tubuh tabu bisa sekuat itu. Dalam sejarah, benda terlarang itu memang belum muncul berkali-kali, tetapi jumlahnya tetap saja cukup banyak. Beberapa badan tabu meninggal sebelum mereka dapat mencapai kesuksesan besar. Ia tidak menjadi suatu eksistensi yang namanya mengguncang seluruh jagat raya. Dalam sejarah alam semesta purba, ada 4 tubuh tabu yang paling terkenal. Salah satu dari mereka merupakan roh kehidupan dari penguasa istana surgawi, sedangkan yang satu lagi merupakan penguasa istana surgawi zaman dahulu. Dua lainnya adalah kereta terbang dan Tang Feng. Akan tetapi, tidak semua dari keempat tubuh tabu paling terkenal ini dapat mencapai 13 bintang kecakapan pertempuran saat mereka berada di alam kaisar surgawi. Ketanyaannya, hanya ada satu orang yang mampu melampaui 12 bintang dan mencapai 13 bintang kecakapan bertempur di alam kaisar surgawi, dan orang itu adalah Tang Feng. 3 lainnya belum melampaui 12 bintang kecakapan tempur, dan semuanya berada pada batas 12 bintang kecakapan tempur. Oleh karena itu, tidak seorang pun menyangka bahwa Luming akan mampu mencapai kekuatan tempur 13 bintang. Bahkan jika mereka tahu bahwa tubuh terlarang itu sangat kuat, mereka paling-paling akan berpikir bahwa kekuatan tempur Luming berada pada batas 12 bintang. Kemampuan pertempuran maksimum 12 bintang masih dapat diterima. Akan tetapi, 13 bintang kecakapan pertempuran itu menakutkan, dan dia harus disingkirkan. Jika orang semacam ini mencapai kesuksesan besar, itu akan menjadi malapetaka bagi istana surgawi. Misalnya, banyak tokoh terkemuka dari suku manusia surgawi telah tewas di tangan Tang Feng. Sampai sekarang, banyak kultivator manusia surgawi takut terhadap nama Tang Feng, leluhur pedang terlarang. Mereka tidak menginginkan leluhur pedang terlarang lainnya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seperti ini? Ye Chu Tianji, Ye Ling Hongye, Ye Chu Qianyu, dan para talenta hebat lainnya dari suku manusia surgawi yang memiliki dendam dengan Luming bahkan gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Keengganan, keraguan, bahkan ketakutan muncul dari hati mereka. Luming, saat pedang kaisar berbicara, pedang perang di punggungnya berdengung dan melompat. Ada juga pedang yang kuat di tubuhnya, tetapi pada akhirnya, pedang itu bersembunyi. Matanya menunjukkan sedikit keengganan. Dia selalu memperlakukan Luming sebagai lawannya dan selalu ingin mengalahkannya. Namun, dia menyadari bahwa jurang pemisah antara dirinya dan Luming terlalu besar. Ada kesenjangan besar antara 11 bintang kecakapan tempur dan 13 bintang kecakapan tempur, dan itu sulit untuk dilintasi. Terlepas dari prestasinya di masa depan, setidaknya dalam pertempuran di level yang sama, kesenjangan antara dia dan Luming terlalu besar. Tubuh lembut Night Rose juga gemetar sementara matanya terus berkedip karena terkejut, takut, dan ragu. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah hewan peliharaan Tang King, jadi dia tentu saja mengenal Tang Feng. Dia telah melihat Tang Feng beraksi berkali-kali dan tahu betapa mengerikannya dia. Apakah Luming sekarang adalah eksistensi seperti itu? Dia terus memikirkannya dalam hatinya, tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Hahaha, hebat sekali. Kakakku berbeda. Dewa segudang tertawa terbahak-bahak. Dandan dan Bubble juga ingin tertawa tetapi karena ras mereka sendiri, mereka memiliki beberapa keraguan dan menahan kata-kata mereka. Bab 4433, 4 Formasi Pedang Surgawi Pamungkas. Tuan Muda akan selalu menjadi nomor 1. Qiu Yue bergumam. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Luming. Tidak ada ekspresi terkejut di matanya. Karena di dalam hatinya, tidak peduli kapan dan di mana, Luming akan selalu menjadi yang terkuat dan paling mempesona. Yang harus dia lakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi Luming dan turut menanggung sebagian bebannya. Ekspresi Xian Yanxing tenang. Semua ini sesuai dengan harapannya. Ekspresi Ling Yuwei tampak rumit. Pandangannya tertuju pada Luming. Pada saat ini, Luming telah menjadi pusat perhatian penonton. Itu sama seperti ketika Ye Qiuxian memamerkan 13 bintang kehebatan pertempuran. Niat bertarung di mata Ye Qiuxian semakin kuat dan kuat, begitu pula auranya.
4 pedang tempur terbentuk di sekelilingnya sekali lagi, berputar di sekelilingnya. Hanya berarti jika aku mengalahkanmu dengan 13 bintang kekuatan tempur. Pada akhirnya, aku akan membuktikan bahwa akulah nomor satu yang sebenarnya. Ye Qiuxian menjerit panjang, rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin. Keyakinannya yang tak tergoyahkan itu kuat dan tak tergoyahkan. Asyik, dia melancarkan gerakan lagi. Dia melangkah maju dan tubuhnya bagaikan aliran cahaya saat dia menyerang Lu Ming. Dia memegang pedang tempur di masing-masing tangan dan menebas Lu Ming. 2 pedang lainnya menyerang di udara. Langit dipenuhi ki pedang, dan ada 4 jenis ki pedang yang berbeda, hukuman surga, akhir surga, hukuman surga, dan iblis surga. Ledakan. Lu Ming juga mengeluarkan seluruh kekuatannya. Puluhan ribu titik cahaya menyala di sekujur tubuhnya, seolah-olah puluhan ribu bintang tertanam di tubuhnya. Puluhan ribu keterampilan rahasia dan kekuatan terlarang bergabung dan meledak. Kemudian, mereka berkumpul menjadi tombak panjang yang dipegang di tangan Lu Ming. Asyik, Lu Ming menyerang kamu Qiuxian. Kedua sosok itu bertemu di tengah arena pertarungan dengan momentum yang tak tertandingi. Serangan mereka bertabrakan lagi, menyebabkan cahaya terang meledak. Kali ini, keduanya hanya bergoyang sedikit sebelum mulai bertarung lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. Bertarung, bertarung, bertarung. Keduanya mengeluarkan lolongan panjang saat mereka bertarung sampai gila. Kekuatan mereka yang dahsyat meledak dengan gila saat mereka saling menyerang dengan gila. Kecepatan keduanya sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka telah bertukar ratusan gerakan. Di sekeliling mereka, banyak orang menatap dengan mata terbelalak, ingin melihat siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Sebelumnya hampir semua orang mengira bahwa Ye Qiuxian pasti akan mendapat tempat pertama. Namun sekarang, semua orang menepis gagasan ini. Lu Ming juga memiliki 13 bintang kecakapan tempur. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kemenangan baru dapat ditentukan pada akhir pertempuran. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang nomor 1. Siapapun yang menang akan menjadi nomor 1, dan mereka akan bisa mendapatkan posisi terbaik dan terhubung dengan lautan semesta dengan lebih baik. Pertarungan sengit di arena pertarungan terus berlanjut. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 300 jurus, tetapi belum ada pemenang yang jelas. Ledakan. Tabrakan lain terjadi dan mereka berdua mundur, saling berhadapan. Pada saat ini, niat bertarung keduanya hampir nyata. Mata mereka seperti cahaya surgawi yang tajam, saling beradu dalam kehampaan. Haha, bagus sekali. Sudah lama sekali sejak seseorang memaksaku ke tahap ini dalam pertarungan dengan level yang sama. Ini pertama kalinya aku merasa seperti ini sejak aku mengembangkan energi surgawi yang sempurna. Sekarang, aku akan menggunakan jurus pembunuh terkuatku untuk mengalahkanmu. Lu Ming, banggalah. 4 formasi pedang surgawi terhebat. Ye Qiuxian menjerit panjang, dan keempat pedang tempur itu terbang ke angkasa, membentuk susunan aneh, terkadang cepat, terkadang lambat. Pupil mata Lu Ming tiba-tiba mengerut. Ye Qiuxian pernah menggunakan jurus ini sebelumnya. Namun, sebelumnya, jurus ini hanyalah formasi pedang yang dibentuk oleh 3 jenis energi surgawi tertinggi, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Dan sekarang, ada 4 jenis kekuatan surgawi yang agung. Formasi pedang yang dibentuk oleh kekuatan surgawi yang sempurna akan sangat mengerikan. Jelaslah bahwa Ye Qiuxian tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan dengannya tadi. Bas, 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 bas. Keempat pedang tempur bergetar dan pedang ki membumbung tinggi ke langit. Mereka bersatu dan cahaya pedang besar terkondensasi dari formasi pedang, tiba-tiba menebas ke arah Lu Ming. Sebelum kilatan pedang itu tiba, Lu Ming sudah bisa merasakan tekanan luar biasa. Gaya yang melampaui angkasa. Lu Ming segera menggunakan jurus rahasia terkuatnya dan berubah menjadi tombak panjang, beradu dengan cahaya pedang Ye Qiuxian. Ledakan. Pilar cahaya melesat ke langit saat pancaran tombak dan ki pedang terus berbenturan. Namun, setelah bertahan beberapa saat, ki pedang tiba-tiba mengembang dan menekan pancaran tombak. Pancaran tombak itu mundur karena kalah dan akhirnya, gelombang ki pedang itu sepenuhnya membombardir pancaran tombak itu. Wah, sinar tombak itu runtuh dan sosok Lu Ming muncul. Dia mundur ke belakang dengan wajah pucat dan sedikit darah di sudut mulutnya. Tidak bagus. Dewa Segudang, Qiu Yue, Xian Yanxing, Dandan, Gelembung, dan ekspresi yang lainnya berubah drastis.
Lu Ming sebenarnya dirugikan. Orang-orang di Istana Surgawi, terutama mereka yang berasal dari suku manusia surgawi, merasa gembira sekali. Lu Ming bukan lawannya. Dia pasti kalah. Pada akhirnya, suku manusia surgawi masih lebih kuat. Ye Qiuxian tidak terkalahkan. Tubuh terlarang apa? Itu bukan apa-apa di hadapan suku manusia surgawi. Banyak penggarap suku manusia surgawi berteriak untuk mengekspresikan kekesalan mereka. Lu Ming, kalah. Formasi pedang, aktifkan. Ye Qiuxian berteriak. Sosoknya muncul di tengah 4 pedang tempur, di inti formasi pedang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Kali ini, 4 cahaya pedang besar terbentuk. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, mereka menebas Lu Ming satu demi satu. Lu Ming menyipitkan matanya dan ekspresinya sangat serius. Dia mengerahkan energi dalam tubuhnya secara ekstrim dan memeras semua energinya. Dia terus mengaktifkan gerakan pemecah langit dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tombak panjang dan melesat ke langit. Ledakan. Tombak panjang dan cahaya pedang bertabrakan, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, tombak panjang itu bergetar dan terlempar. Cahaya pedang kedua telah menebas. Tombak panjang itu bertabrakan dengan cahaya pedang kedua. Tombak panjang itu bergetar lebih hebat dan terlempar. Kemudian, cahaya pedang ketiga dan keempat turun satu demi satu. Seluruh arena pertarungan diselimuti oleh susunan pedang. Mustahil untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Blokir itu. Lu Ming meraung marah dan bersiap untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Setelah 2 ledakan keras, tombak panjang itu terbelah menjadi 2 dan kemudian tersebar, memperlihatkan tubuh asli Lu Ming. Tubuh Lu Ming seperti bola meriam, menghantam ring pertarungan, menyebabkannya berguncang hebat. Adapun Lu Ming sendiri, dia memuntahkan beberapa suap darah dan wajahnya menjadi pucat. Beberapa luka pedang yang dalam muncul di tubuhnya. Bahkan pelindung tulangnya pun rusak, dan tubuhnya hampir terpotong menjadi beberapa bagian. Di dalam 60 triliun sel di tubuhnya, energi terus mengalir keluar, menyembuhkan luka-lukanya. Namun, auranya masih sedikit lemah. Dia baru saja terluka parah akibat gerakan itu. Setidaknya triliunan selnya telah musnah dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan formasi pedang Ye Qiuxian ini hampir mencapai puncak bintang 13. Lu Ming merenung dalam hatinya dan ekspresinya sangat serius. Keahlian bertarungnya baru saja memasuki tingkat 13 bintang. Dan kekuatan, formasi 4 pedang surgawi pamungkas yang digunakan Ye Qiuxian hampir mendekati puncak 13 bintang. Kekuatan tempur seperti itu sepenuhnya di atas Lu Ming. Apa yang kita lakukan? Pikiran Lu Ming berpacu saat ia memikirkan tindakan balasan. Bab 4434, Lu Ming tidak sebanding. Lu Ming segera memikirkan tindakan balasan. Formasi 4 pedang surgawi terhebat, milik Ye Qiuxian begitu kuat hingga telah melampaui kekuatan tempur Lu Ming saat ini. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia bukanlah tandingan Ye Qiuxian bahkan jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika ini terus berlanjut, yang ada hanyalah kegagalan. Lu Ming, Tuan Muda, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dan Bubble, dan yang lainnya semuanya khawatir. Di sisi lain, para kultivator suku manusia surgawi, terutama mereka yang menaruh dendam terhadap Lu Ming, sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Ya, itu dia. Bunuh dia, tidak, lumpuhkan dia. Lumpuhkan kultivasinya, lumpuhkan dia. Jabert melolong, matanya merah dan wajahnya savage. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Sayap malaikatnya telah dirobek oleh Lu Ming, dan bakat serta potensinya telah sangat berkurang. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Sekarang setelah dia melihat bahwa Lu Ming berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia sangat gembira. Dia berharap Ye Qiuxian melumpuhkan Lu Ming untuk membalaskan dendamnya. Lu Ming, sepertinya kamu masih tidak mau mengakui kekalahan. Kalau begitu, mari kita lakukan lagi. Ye Qiuxian berteriak dan mengaktifkan formasi pedang. 4 cahaya pedang besar menebas ke arah Lu Ming. Cahaya pedang itu sangat besar. Pedang itu menyerang Lu Ming dari keempat arah arena pertarungan. Pedang itu bergerak sangat cepat dan menyelimuti seluruh area. Lu Ming menggunakan teknik gerakan tubuhnya untuk menghindari keempat kilatan pedang itu. Namun, ia menyadari bahwa hal itu sia-sia karena area itu dipenuhi dengan kilatan pedang yang mengerikan. Kemanapun ia berlari, ia akan diserang oleh aura pedang yang ganas itu.
Dia tidak dapat menghindarinya. Gaya yang melampaui angkasa. Lu Ming berteriak dan kembali melancarkan jurus pemecah langit. Saat Lu Ming terus menggunakan jurus pemecah langit, pemahamannya terhadap jurus pemecah langit menjadi lebih dalam dan kekuatannya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Akan tetapi, ia tetap tidak dapat menghalangi serangan Ye Qiuxian. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Lu Ming sekali lagi kalah. Tubuhnya terbanting kering pertarungan dan dia memuntahkan seteguk darah. Ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya. Ini juga karena dia memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Di luar arena pertarungan, Xian Yanxing dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan khawatir. Tuan muda pasti menang, pasti. Qiu Yue terus bergumam sambil mengepalkan tangannya erat-erat hingga persendiannya memutih. Meskipun dia sangat percaya pada Lu Ming, saat ini, kekhawatiran di matanya tidak kurang dari yang terlihat pada orang lain. Apakah ada cara lain bagiku untuk meningkatkan kekuatan tempurku? Bahkan sekarang, Lu Ming masih belum menyerah. Dia menatap Ye Qiuxian dengan mata berbinar dan memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Sejujurnya, Ye Qiuxian memang sangat kuat. Di antara semua lawan yang selevel dengan Lu Ming sejak ia mulai berkultivasi, Ye Qiuxian adalah yang terkuat. Dia tidak pernah menghadapi pertarungan sesulit itu, melawan lawan yang levelnya sama. Ye Qiuxian, yang telah menguasai kekuatan surga yang sempurna, benar-benar orang nomor satu di alam semesta. Energi surga yang sempurna dikatakan mampu menekan bahkan kekuatan tabu, dan hanya sejumlah kecil kekuatan tabu yang mampu melawannya. Ini bukan hanya untuk pamer. Dia terlalu kuat. Tentu saja, ada alasan lain. Mungkin sudah cukup lama sejak pihak lain mencapai 13 bintang kecakapan tempur. Formasi 4 pedang surgawi tertinggi telah dikembangkan hingga tingkat penyelesaian yang hebat, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Hal itu telah memungkinkan kecakapan bertarung Ye Qiuxian hampir mencapai puncak 13 bintang. Adapun Lu Ming, dia baru saja mencapai bintang 13 dan tidak punya banyak waktu untuk memperkuat dirinya. Jika dia bergabung dan memberi Lu Ming lebih banyak waktu untuk mengembangkan lebih banyak keterampilan rahasia, level pertarungannya akan meningkat. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai batas bintang 13. Kerugian Lu Ming adalah waktu kultivasinya lebih pendek. Bagaimanapun, dia hanya berada pada tahap Kaisar Surgawi saat memasuki kota abadi tertinggi. Adapun Ye Qiuxian, dia telah mencapai alam Kaisar Dewa tingkat ke-6 ketika dia memasuki kota abadi tertinggi. Terlebih lagi, akumulasinya sangat melimpah, sehingga dia dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi kapan saja. Faktanya, di antara orang-orang yang memperebutkan benih asal kali ini, ada cukup banyak orang yang kultivasinya telah mencapai batas puncak Dewa Kaisar tingkat ke-9. Mereka sudah dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi. Kamu Qiuxian, kamu Chu Tianji, dan kamu Ling Hongye semuanya sama. Selain itu, Xian Yanxing dan Night Rose juga sama. Lagi pula, ketika mereka pertama kali memasuki kota abadi tertinggi, tingkat kultivasi mereka telah mencapai Kaisar Dewa tingkat ke-6 atau bahkan ke-7. Setelah memasuki kota abadi tertinggi, dengan bantuan pil terpencil, kultivasi mereka telah lama mencapai alam Dewa Kaisar tingkat ke-9 dan mereka telah mengumpulkan kultivasi mereka sejak saat itu. Alasan mengapa mereka tidak berhasil menerobos adalah karena mereka sengaja menekannya. Begitu dia berhasil menembus alam Dewa Surgawi, dia hanya akan menjadi Dewa Surgawi tingkat rendah. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka yang berada di alam Dewa Surga? Oleh karena itu, mereka sengaja menekan kultivasi mereka hingga mencapai puncak Kaisar Dewa tingkat ke-9. Tujuan mereka adalah untuk memperjuangkan benih asal. Dan EBSCP, asalkan dia memadatkan benih asal, dia akan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya begitu dia menerobos ke alam Dewa Surgawi. Di sisi lain, Lu Ming telah menembus dari puncak alam Kaisar Surgawi ke tingkat ke-9 alam Kaisar Surgawi dalam waktu yang singkat. Ia telah maju satu tingkat penuh. Namun, waktunya masih relatif singkat. Wajar jika kekuatan tempurnya lebih rendah dari Ye Qiuxian. Lu Ming, aku memberimu kesempatan. Akui kekalahanmu. Ye Qiuxian melayang di udara, menatap Lu Ming dari atas. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia ingin Lu Ming mengakui kekalahan. Ini merupakan pukulan bagi keyakinan Lu Ming akan kekebalannya. Bagi orang-orang seperti mereka,
mereka sudah tak terkalahkan selama ini dan telah mengumpulkan keyakinan akan ketakterkalahan. Keyakinan semacam ini membuat mereka mampu menyingkapkan keunggulan mereka dan menembus semua rintangan, terus-menerus menerobos dan bergerak maju, menyingkirkan semua kesulitan. Namun, jika dia mengaku kekalahan di depan orang lain, keyakinannya pada sifat tak terkalahkannya akan rusak parah. Pengembangannya di masa depan dan terobosan-terobosan di masa mendatang tidak akan semulus itu. Tindakan ini tidak dapat dikatakan tidak kejam. Dia ingin menyerang Lu Ming dari pondasi. Jika Lu Ming benar-benar mengaku kalah, dia tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Ye Qiuxian. Ye Qiuxian dapat menekan Lu Ming selama sisa hidupnya. Mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan dikalahkan adalah dua hal yang berbeda. Wajar saja jika kalah, dan wajar saja jika lebih lemah dari orang lain. Sebagian orang bisa menjadi lebih berani jika mereka kalah, dan menjadi lebih kuat jika mereka kalah. Namun, mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan merupakan penyangkalan terhadap diri sendiri dan kemunduran. Kamu ingin aku mengaku kalah? Ye Qiuxian, kamu tidak memenuhi syarat. Lu Ming berkata dengan keras. Dia berdiri lagi, tegak dan tegak seperti puncak gunung. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu, aku akan membunuhmu di panggung pertempuran dan memberitahu dunia bahwa tubuh terlarang itu tidak lebih dari ini. Bunuh. Ye Qiuxian berteriak dingin dan mengaktifkan formasi pedang. 4 cahaya pedang besar terbentuk sekali lagi dan menebas Lu Ming dari segala arah. Apa yang kita lakukan? Alis Lu Ming berkerut erat dan dia terus berpikir dalam benaknya. Dalam sekejap, lusinan metode dihasilkan tetapi Lu Ming menolaknya satu persatu. Ini karena tidak ada satupun metode yang dapat menghalangi Ye Qiuxian, dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Cahaya pedang hendak menebas. Benar, kultivasi Qi. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia memikirkan Qigong. Meskipun dia berada di tubuhnya saat ini, dan tidak berlatih Qigong, dia masih berada di tubuhnya saat ini. Namun, ketika dia berada di Gunung Abadi 5 Elemen, dia telah mempelajari piktogram pada dinding cahaya kemasan untuk melewatinya. Bab 4435, Teknik Serangan Pemurnian Qi. Piktogram pada dinding cahaya kemasan Gunung Surgawi 5 Elemen merupakan teknik serangan dari teknik kultivasi Qi, yang setara dengan teknik rahasia alam semesta primitif saat ini. Teknik serangan semacam itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Namun, pola pikir Lu Ming sudah mantap. Dia telah menggunakan energi tabu dan teknik rahasia kuno yang dia kendalikan selama pertempuran. Untuk sesaat, dia tidak memikirkan teknik serangan kultivasi Qi. Pada saat ini, Lu Ming memutuskan untuk mencobanya. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Tangan Lu Ming dengan cepat membentuk segel. Sua-sua-sua, jari-jarinya mekar bagaikan bunga teratai, dan fluktuasi aneh menyebar dari tangannya. Kemudian, bola api itu tiba-tiba mengembun dan membesar dengan cepat. Pada akhirnya, nyala api itu seperti matahari, bersinar dengan cahaya yang tak terbatas dan memancarkan suhu yang sangat tinggi. Ia bertabrakan dengan salah satu cahaya pedang Ye Qiuxian. Ledakan, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan api yang membakar menutupi arena pertarungan. Kemudian, api pun meledak, namun cahaya pedang Ye Qiuxian juga ikut runtuh. Efektif, saya blokir. Mata Lu Ming berbinar. Namun, wajah Ye Qiuxian menjadi gelap. Dengan teriakan pelan, 3 lampu pedang lainnya sudah hampir mencapainya. Namun, jari-jari Lu Ming tidak berhenti bergerak. Ia terus membentuk segel teknik serangan pemurnian Qi. Pada saat itu, suara pedang terdengar. 3 sinar cahaya pedang terkondensasi di antara jari-jari Lu Ming. Mereka melesat ke langit dan menebas 3 sinar cahaya pedang milik Ye Qiuxian. Dengan 3 ledakan beruntun, 6 cahaya pedang saling bertabrakan, menciptakan miliaran Qi pedang. Pada akhirnya, 3 cahaya pedang Ye Qiuxian juga terhalang, dan 6 cahaya pedang menghilang pada saat yang bersamaan. Apa? Orang-orang di sekitar semuanya membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Lu Ming benar-benar memblokir serangan Ye Qiuxian. Baru saja, Lu Ming jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bukan tandingan Ye Qiuxian. Setelah Ye Qiuxian mengeluarkan formasi 4 pedang surgawi tertinggi, setiap serangan yang dilancarkannya telah menyebabkan Lu Ming terluka parah. Tapi sekarang, Lu Ming tiba-tiba meledak dan dapat memblokir formasi pedang Ye Qiuxian.
Mungkinkah Luming telah menyembunyikan kemampuannya selama ini? Bagaimana mungkin dia masih menyembunyikan kekuatannya setelah menderita luka yang begitu parah? Teknik apa yang digunakan Luming? Kelihatannya sangat misterius tetapi juga sangat asing. Sepertinya bukan salah satu keterampilan rahasia yang kita miliki sekarang. Seseorang merasa bingung. Walaupun serangannya sangat mirip dengan banyak teknik rahasia sekarang, serangan itu masih sangat kuat. Namun, itu hanya tampak di permukaan. Fluktuasi yang dihasilkan oleh segel tangan Luming sangat misterius dan asing. Banyak orang tidak dapat mengenalinya. Itu tampaknya adalah Qigong dari era sebelumnya. Mungkinkah Luming telah berhasil mengolah Qigong? Seseorang berseru tak percaya. Ada banyak ahli yang hadir. Ada pula dewa-dewi dari suku manusia surgawi dan bahkan tokoh-tokoh setingkat pemuja surgawi dari berbagai ras utama. Orang-orang ini telah menjelajahi reruntuhan alam semesta dan memasuki reruntuhan yang ditinggalkan dari era sebelumnya. Mereka mendapat informasi lengkap dan segera menyadari bahwa teknik serangan Luming berasal dari era sebelumnya. Maksudmu, bagaimana mungkin seseorang bisa mengolah Qi untuk menyerang? Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak percaya. Setelah berkultivasi ke alam dewa berdaulat dan kaisar dewa, metode kultivasi saat ini sudah stabil. Hampir mustahil untuk mengolah seni Qi karena terlalu sulit. Banyak sekali orang yang mencoba, tetapi hanya sedikit yang berhasil mendapatkan sehelai bulu. Namun, Luming benar-benar menguasai teknik serangan pemurnian Qi. Itu benar-benar mengejutkan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Teknik serangan pemurnian Qi ini begitu dahsyat, bahkan lebih kuat dari jurus pemecah langit milikku saat ini. Luming sendiri awalnya terkejut, tetapi kemudian dia sangat gembira. Ini sama saja dengan dia memiliki kartu truf kuat lainnya. Adapun Ye Qiuxian, wajahnya berubah gelap. Memangnya kenapa kalau itu teknik menyerang? Energi surga sempurnaku, formasi pedang surgawi 4 puncakku, bisa memotong apa saja. Bunuh! Ye Qiuxian berteriak keras, dan 4 jenis energi surgawi tertinggi meledak tanpa hambatan apapun, menyerbu ke dalam formasi 4 pedang surgawi pamungkas. Bes! Keempat pedang tempur itu bergetar terus-menerus dan 4 cahaya pedang besar lainnya menebas ke arah Luming. Ayo! Luming tampak bersemangat. Sosoknya melesat ke langit dan tangannya dengan cepat membentuk segel piktogram. Kali ini, yang terbentuk bukan api atau pedang tempur, melainkan beberapa gosyauk. Mereka mengangkat kepala dan melolong panjang, cakar tajam mereka mencabik udara saat mereka mencengkeram keempat cahaya pedang milik Ye Qiuxian. Dengan serangkaian ledakan lainnya, beberapa gosyauk dikalahkan, tetapi 4 cahaya pedang Ye Qiuxian juga dikalahkan. Serangan Ye Qiuxian diblokir sekali lagi, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Luming. Sialan, aku tidak percaya. Lanjutkan, tebas lagi. Ye Qiuxian berteriak dan terus mengaktifkan formasi pedang, memancarkan 4 cahaya pedang lainnya. Luming terus membentuk segel tangan. Kali ini, sebuah gunung tinggi muncul dan memenuhi langit, berhasil menghalangi keempat kilatan pedang. Hahaha, teknik kultivasi Qi ofensif yang terkandung dalam karakter piktografik benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu mengandung misteri yang tak ada habisnya. Aku masih jauh dari mencapai tingkat penyelesaian. Luming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia sangat riang. Ada banyak piktogram pada dinding cahaya keemasan Gunung Surgawi 5 elemen. Setiap karakter piktografik merupakan suatu perubahan. Oleh karena itu, teknik serangan pemurnian Qi semacam ini mengandung banyak perubahan. Luming menghitung secara rinci. Total ada 72 perubahan. Terlebih lagi, ia merasa semakin sering ia menggunakannya, ia pun menjadi semakin terbiasa. Kamu Qiuxian, lanjutkan. Luming melolong panjang. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia membentuk segel tangan dan menarik kekuatan langit dan bumi, yang berubah menjadi pedang dan menebas kepala Ye Qiuxian. Luming bermaksud menggunakan tangan Ye Qiuxian untuk melatih kendalinya atas teknik serangan kultivasi Qi semacam ini. Lagi pula, dia hanya bermeditasi sebentar di bawah dinding cahaya keemasan sebelum menggunakannya untuk menghancurkan dinding cahaya keemasan dan masuk. Setelah itu, dia tidak pernah menggunakannya lagi. Sekarang setelah dia tiba-tiba menggunakannya, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit berkarat. Dan Ye Qiuxian tidak diragukan lagi adalah lawan yang sangat bagus, karena dia mampu potensinya semaksimal mungkin. Menjijikkan. Ye Qiuxian berteriak marah dan mengaktifkan formasi pedang.
Cahaya pedang melesat dengan keras dan menuju ke arah Luming. Ledakan. Keduanya saling serang dan keduanya mundur. Namun, pada saat berikutnya, Luming menyerang lagi. Keduanya mulai bertarung, dan tak lama kemudian, mereka telah bertarung selama puluhan ronde. Saat mereka terus bertarung, Luming menjadi semakin terampil dalam menggunakan teknik serangan penyempurnaan senjata yang terkandung dalam karakter piktografik. Kontrolnya juga menjadi semakin hebat. Dengan semakin mendalamnya kendalinya, kekuatannya secara alami akan menjadi semakin kuat. Secara bertahap, Luming benar-benar mulai menekan Ye Qiuxian, memaksanya mundur terus-menerus. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya sangat gembira. Sebaliknya, suku manusia surgawi dan mereka yang menaruh dendam terhadap Luming merasa sangat marah dan sulit menerimanya. Mustahil, aku tidak akan kalah. 4 formasi pedang surgawi terhebat, meledak. Ye Qiuxian melolong marah, penampilannya agak gila. Dia tidak lagi mengaktifkan cahaya pedang. Sebaliknya, dia secara pribadi menyingkirkan 4 pedang tempur yang dipadatkan oleh energi surgawi tertinggi dan menebaskannya ke arah Luming. Ledakan. Ketika pedang tempur pertama menebas Luming, pedang itu meledak dengan suara keras. Ye Qiuxian mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia mengendalikan pedang tempurnya untuk menghancurkan dirinya sendiri, menciptakan kekuatan yang mengerikan. Bab 4436, Membunuh Kamu Qiuxian. Pedang tempur pertama dibentuk oleh kekuatan hukuman surgawi. Ketika pedang itu hancur sendiri, seluruh area itu tenggelam dalam petir putih murni. Tubuh Luming terbungkus lapisan petir. Ses. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkelebat terus-menerus dengan kekuatan yang mencengangkan. Masing-masing dapat menghancurkan sebuah planet di alam semesta purba. Seseorang dapat membayangkan kekuatan begitu banyak petir yang meledak sekaligus. Namun, Ye Qiuxian masih belum tenang. Dia terus bergerak melewati pedang tempur kedua. Pedang tempur yang terbentuk dari kekuatan Skisen itu melesat ke arah Luming dan kemudian meledak. Sebelum kekuatan hukuman dewa benar-benar hilang, kekuatan penghancur dewa yang mengerikan menyerbu ke arah Luming dan menenggelamkannya. Di sekeliling mereka, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya tidak dapat menahan ekspresi khawatir. Lebih banyak orang melebarkan mata mereka karena penasaran dan menatap Luming. Mereka ingin melihat apakah Luming akan terbunuh. Sekarang, Luming sepenuhnya diselimuti oleh cahaya energi surgawi tertinggi. Orang luar tidak dapat melihat situasi di dalam. Apakah Luming dapat menghalanginya atau apakah dia baik-baik saja, semua orang hanya bisa menebak. Namun, semua orang segera menemukan masalah. Itu Luming, dia tidak mati. Setelah Luming terbunuh, dia akan dibangkitkan di Lotus. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaannya di Lotus milik Luming. Ini berarti Luming tidak terbunuh. Sialan, teruslah meledak. Meledakkan semuanya. Ye Qiuxian meraung dan melemparkan 2 pedang tempur terakhir ke arah Luming, meledakkannya. Kekuatan pembalasan dewa dan kekuatan iblis surga menenggelamkan Luming. Ye Qiuxian terengah-engah. Wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya tertuju ke arah itu. Penghancuran diri dari formasi 4 pedang surgawi pamungkas telah memakan korban yang sangat besar bagi Ye Qiuxian. Meskipun dia tidak terluka, konsumsi kekuatan surga sangat mencengangkan. Dalam waktu singkat, akan sulit baginya untuk terus membentuk formasi pedang dan menghancurkan dirinya sendiri. Dia berharap gerakan ini dapat membunuh Luming. Paling tidak, dia ingin melukai Luming dengan parah. Dia bukan satu-satunya. Mata semua orang, termasuk mereka yang berada di alam asal, tertuju pada Luming, yang diselimuti oleh kekuatan surga. Tak lama kemudian, kekuatan surga memudar dan perlahan menghilang. Dalam kekuatan surga, sebuah sosok dapat terlihat samar-samar. Ini tentu saja sosok Luming. Pada saat ini, orang dapat melihat bahwa Luming diselimuti oleh lonceng tembus pandang. Terlihat retakan muncul di permukaan lonceng itu. Namun, jelas lonceng itu berhasil memblokir serangan Ye Qiuxian, dan Luming tidak dalam kondisi serius. Bagaimana itu mungkin? Tubuh Ye Qiuxian bergetar hebat, wajahnya semakin pucat, dia menatap Luming dengan tidak percaya. Adapun para pembudidaya manusia surgawi, termasuk Jabert, mereka semua memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tentu saja, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para kultivator suku manusia surgawi lainnya memiliki ekspresi yang sangat berbeda. Hahaha, apa yang kukatakan?
Sudah kubilang Lu Ming akan baik-baik saja. Lagi pula, orang ini bersamaku. Bagaimana dia bisa mendapat masalah dengan mudah? Dandan menyeringai dan tertawa, namun dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mulutnya ketika salah satu raja surga dari suku manusia surgawi menatapnya dengan dingin. Tuan muda memang kuat. Tuan muda tidak terkalahkan. Mengagumkan, Lu Ming. Mari kita hajar habis-habisan para kultivator suku manusia surgawi ini. Hahaha. Qiu Yue, Dewa Segudang, dan yang lainnya tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Mereka tertawa terbahak-bahak dan menyerang suku manusia surgawi pada saat yang sama, menyebabkan ekspresi mereka menjadi jelek. Wah, jam besar di sekitar tubuh Lu Ming mengeluarkan bunyi, ledakan, dan meledak. Lu Ming melangkah keluar, jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Ia tampak tenang dan kalem, seolah tidak terjadi apa-apa. Lonceng besar tadi secara alami dipadatkan oleh Lu Ming menggunakan teknik serangan kultivasi Qi karakter piktografik untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak menyangka pertahanannya akan begitu kuat, dan dia berhasil memblokir serangan terkuat Ye Qiuxian. Ye Qiuxian, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Tunjukkan padaku. Lu Ming maju selangkah dan menyerang Ye Qiuxian. Dia segera membentuk segel dengan tangannya, lalu pedang tempur tajam pun terbentuk. Asyik, pedang tempur itu meluas dengan cepat, mencapai puluhan ribu zanglong saat menebas ke arah Ye Qiuxian. Ekspresi Ye Qiuxian berubah drastis. Dengan raungan marah, kekuatan surga meledak sekali lagi, dan 4 pedang tempur mengembun di sekujur tubuhnya. Tetapi kali ini, kilau keempat pedang tempur itu jauh lebih redup daripada sebelumnya, dan ukurannya jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Setelah memadatkan keempat pedang tempurnya, Ye Qiuxian terengah-engah. Wajahnya semakin pucat, dan keringat dingin pun mulai membasahi wajahnya. Sebelumnya, ia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan surga, jadi sangat sulit baginya untuk mengaktifkan 4 formasi pertempuran surgawi pamungkas secara paksa sekarang. Selain itu, kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun saat ini, dia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya. 4 formasi pedang surgawi pamungkas, bunuh. Ye Qiuxian meraung. Dia mengendalikan 4 pedang tempur dan melemparkannya ke arah Lu Ming, beradu dengan pedang tempur yang telah dipadatkan Lu Ming. Bas, 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 bas. Suara pedang Qi yang beradu bergema di angkasa. Kemudian, keempat pedang tempur Ye Qiuxian tersebar dan menghilang. Namun, serangan Lu Ming tidak berhenti. Setelah pedang itu terbentuk lagi sebuah pedang, menebas ke arah Ye Qiuxian. Kecepatan pedang itu mencengangkan, dan saat ditebas, pedang itu telah tiba di atas kepala Ye Qiuxian. Apakah kita akan kalah? Tidak, aku ingin berjuang sampai saat terakhir. Ye Qiuxian berteriak dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan keteguhan dan keengganan. Kekuatan surga di tubuhnya mekar seperti api. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia bergegas menuju Lu Ming dan bertabrakan dengan pedang itu. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang bumi, dan cahaya pedang melesat lewat sebelum menghilang. Semua orang melihat tubuh Ye Qiuxian terbelah menjadi 2. Tubuh Ye Qiuxian terbelah menjadi 2 oleh pedang perang itu. Dengan 2 ledakan keras, tubuhnya meledak sepenuhnya dan berubah menjadi debu. Kamu Qiuxian telah terbunuh. Dia dibunuh oleh Lu Ming di ring pertarungan. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Kemudian, keributan yang mengejutkan terjadi. Sialan, bagaimana ini mungkin? Ye Qiuxian telah dikalahkan. Kekuatan tempur 13 bintang, kekuatan surga yang sempurna, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Itu palsu, itu palsu. Semua ini ilusi. Aku tidak percaya. Banyak penggarap suku manusia surgawi berteriak tak percaya dan tak percaya. Ye Qiuxian telah menguasai energi surgawi yang sempurna, dan kecakapan bertarungnya telah melampaui 12 bintang, mencapai 13 bintang. Sepanjang sejarah suku manusia surgawi, hanya ada 2 orang seperti itu. Termasuk Ye Qiuxian, hanya ada 3. Begitu orang seperti itu muncul, itu berarti dia tak terkalahkan. Dalam pertempuran setingkat itu, dia tak terkalahkan, dan mustahil dikalahkan. Namun kini, Ye Qiuxian telah kalah dan terbunuh di ring pertarungan oleh Lu Ming. Hal ini membuat banyak kultivator manusia surgawi kehilangan kepercayaan pada diri mereka sendiri. Mereka mulai meragukan ras mereka sendiri. Apakah suku manusia surgawi benar-benar begitu tinggi dan perkasa sehingga mereka tak terkalahkan? Lalu mengapa Ye Qiuxian,
yang telah menguasai kekuatan surga yang sempurna, kalah. Apakah dia akan terbunuh? Tenang saja, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang lumrah di dunia militer. Siapapun akan kalah. Selama kalian menjadi lebih kuat setelah kalah, kalian akan benar-benar tak terkalahkan. Kalian semua, bangun. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang para pembudidaya suku manusia surgawi. Banyak pembudidaya suku manusia surgawi menggigil dan tersadar. Bab 4437, pertama, terhubung ke lautan alam semesta. Teriakan nyaring seorang pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi membangunkan banyak anggota suku manusia surgawi, terutama beberapa pria muda dan setengah baya. Orang-orang itu menggigil dan terbangun. Lalu, mereka berkeringat dingin. Baru saja iman mereka hampir runtuh, menyisakan setan di dalam hati mereka. Konsekuensinya sangat serius. Itu akan sangat memengaruhi kultivasinya di masa depan, dan bahkan membuatnya sulit untuk membuat kemajuan. Para jenius kaisar dewa tingkat 9 itu mungkin telah terperangkap di sana selamanya. Untungnya, seorang pemuja surgawi telah membangunkan mereka tepat waktu. Begitu pula penduduk tentara penghancur surga sangat gembira. Lu Ming sekarang dapat dianggap sebagai anggota pasukan penghancur surga. Sekarang setelah dia membunuh Ye Qiuxian, pamor pasukan penghancur surga meningkat pesat dan moral suku manusia surgawi telah hancur. Dalam kehampaan, kereta terbang itu tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, aku benar tentangnya. Masa depannya tidak terbatas. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Hebat, orang yang disukai adik kecil memang luar biasa. Apakah anak ini akan sebanding dengan tuannya di masa depan? Pedang iblis ketiga bergumam. Namun, ada senyum di wajahnya. Dia bahagia untuk Lu Ming dan Xian Yanxing. Para pembudidaya timbal balik lainnya dari tentara penghancur surga tersenyum. Setelah pertempuran ini, tidak ada keraguan bahwa Lu Ming akan menempati posisi pertama. Pada saat ini, tubuh Ye Qiuxian muncul kembali di lotus milik Ye Qiuxian. Awalnya, saat dia menatap Lu Ming, ada niat membunuh yang brutal di matanya. Namun, niat itu segera disembunyikan dan dia menjadi tenang. Lu Ming, ini baru pertarungan pertama kita. Kita akan punya lebih banyak kesempatan di masa depan. Aku pasti akan mengalahkanmu di pertarungan berikutnya. Ye Qiuxian berkata dengan tenang, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Orang ini sangat menakutkan. Hati Lu Ming tergerak. Sebagai seorang jenius tak tertandingi yang telah menguasai kekuatan surga yang sempurna, ia dulunya agung dan perkasa serta dianggap sebagai orang nomor satu di alam semesta. Ia tiba-tiba dibunuh oleh Lu Ming di atas ring pertarungan di depan umum. Ini merupakan pukulan telak. Setelah mengalami pukulan yang sangat keras, Ye Qiuxian masih bisa pulih dalam waktu yang singkat. Harus diakui bahwa temperamen orang ini benar-benar mengerikan. Tidak heran dia dapat mengolah energi surgawi yang sempurna. Aku akan menunggu pertarunganmu berikutnya. Lu Ming menjawab dengan tenang. Ye Qiuxian kuat, tetapi dia juga sangat percaya diri. Belum pernah ada seorang pun yang mampu melampauinya setelah dikalahkannya sekali. Tidak di masa lalu, dan tidak di masa depan. Ini adalah keyakinannya pada kekebalan tubuh. Ye Qiuxian tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajahnya tenang. Dia tahu betul bahwa orang-orang seperti dia memiliki keyakinan yang sangat kuat dan memiliki jalan mereka sendiri untuk dilalui. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, itu tidak akan berguna. Setelah pertarungan antara Lu Ming dan Ye Qiuxian, masih ada 9 pertandingan lagi yang harus dijalani. Namun, tidak banyak orang yang memperhatikannya lagi. Karena tidak banyak pertandingan yang layak diperhatikan selanjutnya, pertarungan untuk mendapatkan benih asal Tirk Surgawi pun berakhir. Pertarungan ini sungguh penuh pasang surut, membuat banyak orang berseru dalam hati. Karena tidak ada yang bisa menebak hasil dari pertarungan ini. Situasi pertarungan tidak dapat diprediksi. Setiap ronde pasti ada perubahan besar. Hasil sebenarnya baru terungkap di ronde terakhir. Banyak orang yang sudah gelisah. Ketika semua pertandingan tingkat Tirk Surgawi berakhir, suara lama terdengar lagi, kompetisi Tirk Surgawi telah berakhir. Baiklah, saya akan mengumumkan peringkat spesifiknya sekarang. Tempat pertama, Lu Ming. Juara kedua, kamu Qiuxian. Tempat ketiga, Xian Yanxing. Juara keempat, Night Rose. Juara pertama dapat memasuki posisi tertinggi. Juara kedua hingga keempat dapat memasuki posisi tingkat kedua. Panteon kelima, Ye Chu Tianji dan Ye Ling Hongye.
keduanya berada di tempat ke-6. Suara tua itu terus mengumumkan, dari yang kelima hingga yang ke-13. Hal ini karena ke-9 orang tersebut dapat memasuki posisi tingkat ketiga. Bubbles dan Kyuyue tidak diragukan lagi telah memasuki 13 besar. Dia telah memperoleh posisi tingkat ketiga, sama seperti Ye Chu Tianji dan yang lainnya. Hal ini membuat Ye Chu Tianji sangat tidak senang. Dulu dia dikenal sebagai putra langit yang terkuat dengan kekuatan tempur 12 bintang, tetapi sekarang, dia setara dengan beberapa orang dengan kekuatan tempur 11 bintang. Menurutnya, ini adalah penghinaan besar. Semua ini karena orang-orang ini. Tatapan dingin Ye Chu Tianji menyapu Lu Ming, Xian Yanxing, para dewa dan yang lainnya. Menurut pendapatnya, semua itu adalah kesalahan orang-orang ini. Kalau saja tidak ada orang-orang yang menghalangi jalannya, peringkatnya tidak akan serendah ini. Setidaknya dia akan berada di posisi 4 besar. Sekarang, aku akan mengirimmu ke lautan semesta. Terserah padamu berapa banyak yang bisa kau dapatkan. Sebuah suara tua terdengar. Lu Ming dan yang lainnya tampak bersemangat. Apa sebenarnya samudera semesta yang dapat membantu mereka memahami benih asal? Mereka semua sangat penasaran dan menantikannya. Saat suara tua itu selesai berbicara, akar teratai di bawah kaki Lu Ming dan yang lainnya mulai tumbuh liar. Total ada 130 orang. Akar teratai di bawah kaki mereka terus tumbuh semakin tinggi, membawa mereka ke atas langit hijau. Setelah beberapa menit, akar teratai berhenti tumbuh. Dan tinggi badan mereka yang 130 orang juga menunjukkan perubahan yang nyata. Lu Ming duduk di kursi tertinggi dan menatap yang lain. Di bawahnya ada Ye Qiuxian, Xian Yanxing, dan Night Rose. Namun, mereka sekitar 10.000 kaki lebih pendek dari Lu Ming. Ini adalah tingkat kedua. Di bawah mereka, ada tingkat ketiga, yang meliputi 10.000 dewa, Ye Chu Tianji, Ye Ling Hongye, Bubbles, Kyuyue, Kaisar Jianyi, dan lainnya. Tinggi orang-orang ini 10.000 kaki lebih pendek dari tingkat kedua. Kemudian, ada tingkat keempat dan kelima. Ketinggian lereng di belakang 100.000 kaki lebih pendek daripada lereng sebelumnya. Kelima tingkat itu seperti tangga, terbagi dengan jelas. Pada saat ini, kelopak bunga teratai di bawah kaki mereka tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lapisan cahaya warna-warni menyelimuti mereka. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tercerahkan. Ia duduk bersila dan memejamkan mata, hatinya tenggelam dalam keadaan hampa. Pada saat berikutnya, jiwa Lu Ming tampaknya telah meninggalkan tubuhnya dan terbang ke alam semesta yang luas, mengembara di langit berbintang yang tak terbatas. Tiba-tiba, sebuah pusaran muncul dan menyedot Lu Ming. Dia tampaknya telah memasuki sebuah lorong dan terbang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang. Mungkin hanya sesaat atau ratusan juta tahun. Bagaimanapun, Lu Ming tidak tahu. Tiba-tiba, lorong itu berakhir. Lu Ming terbang keluar dari lorong dan tiba di tempat yang aneh. Ini, Lu Ming tertegun. Ia menyadari bahwa ia seperti berada di dalam laut. Tidak, ini bukan laut, tetapi seperti laut saja, tak berbatas dan tak berbatas. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan sinar cahaya terang di sekelilingnya. Itu tidak terbatas dan dipenuhi dengan segala macam cahaya warna-warni. Bab 4438, Sumber dalam Jangkauan. Perasaan ini begitu familiar. Ini adalah perasaan alam semesta yang sunyi. Hati Lu Ming tergerak. Dia merasa daerah di mana dia berada memberinya perasaan yang sangat familiar. Perasaan ini persis sama dengan perasaan yang didapatnya dari alam semesta yang sunyi. Apakah ini bintang? Ada juga nebula, galaksi, padang bintang. Lu Ming mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa ada banyak bintang yang berputar di area tempat dia berada. Ada juga galaksi dan wilayah bintang. Dia telah menjadi begitu besar sehingga seolah-olah dia dapat menutupi seluruh wilayah bintang dengan telapak tangannya. Di antara galaksi-galaksi dan bidang-bidang bintang ini, ada semacam cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni ini tampaknya merupakan jenis energi khusus, luas dan tak terduga, tinggi dan perkasa. Lu Ming akrab dengan energi semacam ini. Hal ini karena ia dapat merasakannya dari orang-orang yang bertimbal balik. Ia juga merasakan aura serupa dari kata-kata kuno, pertempuran, dan kuantitas. Asal, mata Lu Ming berbinar. Apakah ini asal-muasalnya?
Sumbernya sangat jelas. Lu Ming mengulurkan tangan untuk meraih sumbernya dan dapat dengan jelas merasakan sentuhannya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seseorang dapat berhubungan langsung dengan asal-usulnya di sini. Di alam semesta purba, asal-usul merupakan hal yang sangat misterius dan halus. Orang hanya dapat memahaminya, tetapi tidak dapat menyentuhnya atau menangkapnya. Namun, mereka sebenarnya dapat melakukan kontak di sini. Seberapa mudahkah untuk memahaminya dengan cara ini, dan seberapa cepatkah? Seperti yang diharapkan dari lautan semesta. Itu memang misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak heran begitu banyak orang akan berjuang sampai mati untuk memperebutkannya. Mereka lebih suka menekan kultivasi mereka dan tidak membuat terobosan. Tempat mana yang lebih jauh? Setelah mengamatinya sejenak, Lu Ming merasa penasaran. Dia menyadari bahwa daerah ini memiliki batas. Ada batas di semua arah, dan tempat-tempat yang lebih jauh diselimuti oleh cahaya warna-warni, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di balik cahaya warna-warni itu. Terlebih lagi, tempat yang jauh itu membuat Lu Ming merasakan sesuatu yang aneh. Auranya benar-benar berbeda dari aura alam semesta yang sunyi. Lu Ming tampak bingung. King kecil, Qiu Yue. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Tak jauh dari situ, dia melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, Dewa-Dewi, gelembung-gelembung, dan yang lainnya. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya sangat gembira saat melihat Lu Ming. Mereka terbang mendekat. Namun, Lu Ming segera menemukan masalah. Dia menyadari bahwa tubuh Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya jauh lebih redup dan lebih ilusi daripada tubuhnya. Tubuhnya sangat padat, seolah-olah menjadi nyata. Adapun Xian Yanxing dan yang lainnya, mereka jelas jauh lebih ilusif. Xian Yanxing masih baik-baik saja, terutama Dewa Myriad, Qiu Yue, dan yang lainnya. Mereka sedikit kabur, dan jelas bahwa mereka tidak nyata. Mungkinkah karena perbedaan tingkat jabatan? Hati Lu Ming tergerak. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Lu Ming berada di tingkat pertama dan tubuhnya jelas paling kokoh. Xian Yanxing berada di tingkat kedua, dan tubuhnya berada di tingkat kedua. Adapun Dewa Segudang, Qiu Yue, dan yang lainnya, mereka berada di tingkat ketiga, dan tubuh mereka secara alami lebih ilusi. Perlu diketahui bahwa asal-muasal di sini dapat disentuh dan dirasakan langsung dengan tubuh seseorang. Semakin padat tubuh seseorang, semakin baik pula perasaan yang akan dirasakan. Efek pemahaman tentang asal-muasal pasti akan lebih baik. Dengan cara ini, perbedaan antara posisi tingkatan yang berbeda tercermin. Tak lama kemudian, ide Lu Ming terbukti benar. Karena mereka telah menemukan orang lain. Misalnya, orang-orang di tingkat keempat dan kelima. Tubuh orang-orang ini bahkan lebih seperti ilusi, dan beberapa terlihat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Jelas saja, dalam keadaan seperti ini, pengaruh pemahaman terhadap benih asal pasti akan lebih buruk. Namun, ada yang aneh, dia tidak melihat satupun kultivator suku manusia surgawi. Ini tidak benar. Suku manusia surgawi merupakan mayoritas dari 130 suku teratas yang memenuhi syarat untuk terhubung dengan lautan semesta. Akan tetapi, tidak ada satupun pembudidaya suku manusia surgawi di sini. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berpikir keras. Tetapi setelah berpikir lama, dia tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Lupakan saja, mari kita mulai memahami asal-usulnya. Kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kata Lu Ming. Yang lain pun mengangguk, lalu mereka semua mencari tempat yang cocok untuk mulai memahami asal-usulnya. Meskipun mereka punya waktu lebih dari 900 tahun, itu adalah waktu yang sangat singkat bagi mereka pada level mereka. Terutama dalam hal memahami asal-usulnya. Seseorang harus tahu bahwa ketika keberadaan alam asal dibudidayakan dalam pengasingan untuk memahami asal-usul, beberapa tahun bintang mungkin telah berlalu hanya dalam budidaya biasa. Perbedaan antara 900 tahun dan 1 tahun bintang terlalu besar. Lu Ming memilih tempat yang terus-menerus dipenuhi cahaya warna-warni yang terbentuk dari sumbernya. Lu Ming bergegas ke sana dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam sumbernya. Tiba-tiba dia mendapat kesadaran aneh, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Ada efeknya begitu cepat. Lu Ming sangat gembira. Samudra semesta memang samudra semesta. Samudra semesta memang misterius dan memiliki efek yang menakjubkan. Awalnya, dengan wilayah kekuasaan mereka,
mereka tidak memenuhi syarat untuk memahami asal-usul sama sekali. Di alam semesta purba, mereka jauh dari mampu memahami asal-usul dengan alam kultivasi mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka bahkan tidak dapat menyentuh sedikit pun asal-usulnya. Ini karena perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Dan EBSCP, hanya ketika kultivasi seseorang telah mencapai puncak tingkat dewa-dewa, seseorang dapat memenuhi syarat untuk menyentuh asal-usul dan memahaminya. Dan EBSCP, mereka yang kultivasinya belum mencapai puncak tingkat dewa-dewa tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, lautan semesta telah secara paksa menghapus jurang tersebut, dan efeknya sungguh menakjubkan. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa Luming berada di level pertama. Tubuhnya paling kokoh dan dia memiliki perasaan paling jelas tentang asal-usulnya. Yang lainnya tidak mengalami efek ini. Luming mengumpulkan pikirannya dan mulai memahaminya sepenuh hati. Di luar kota abadi tertinggi, semua orang hanya bisa melihat Luming dan yang lainnya duduk bersila di atas bunga teratai. Mereka diselimuti oleh cahaya bunga teratai dan berkultivasi dengan mata tertutup. Dan EBSCP, selain itu, dia seperti eksistensi dewa yang surgawi. Pada saat ini, kompetisi bagi mereka yang berada di bawah tingkat kaisar dewa telah dimulai. Setelah hampir setahun berkompetisi, mereka yang berada di bawah level dewa kaisar juga telah mencapai kesimpulan. Sebagian dari mereka juga berhasil terhubung dengan lautan semesta. Namun, dia tidak tahu apakah mereka memasuki lautan semesta dengan cara yang sama seperti Luming dan yang lainnya. Dia tidak tahu apakah efeknya sama. Ini karena Luming dan yang lainnya hanya melihat Kaisar Dewa dari awal hingga akhir. Mereka belum melihat keberadaan lainnya. Waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, lebih dari 900 tahun telah berlalu. Semakin dekat dan semakin dekat ke 1000 tahun sebelum kota abadi tertinggi pergi. Dalam sekejap mata, tinggal kurang dari 10 tahun lagi sebelum kota abadi agung hendak pergi. Tiba-tiba, ledakan, aura mengerikan meledak, mengguncang langit dan bumi. Aura ini datangnya dari para master surgawi yang terhubung dengan samudra semesta. Semua mata tertuju ke arah itu. Sungguh aura yang mengerikan. Aura ini benar-benar mengguncang dunia. Seperti alam semesta. Ini kuno dan dahsyat. Sungguh mengejutkan. Beberapa orang yang berkultivasi rendah berteriak kaget. Bab 4439, seseorang menerobos ke alam asal. Mereka yang tingkat kultivasinya rendah merasa terkejut, begitu pula mereka yang tingkat kultivasinya tinggi, seperti para dewa penguasa alam dan para ahli timbal balik, juga merasa terkejut. Ini, seseorang sedang mencoba untuk mencapai timbal balik. Seseorang akan benar-benar mengendalikan asal-usulnya. Beberapa pakar timbal balik berbicara. Yang lainnya terkejut. Menerobos ke alam asal. Seseorang benar-benar akan menerobos ke alam asal. Ini adalah peristiwa langka. Berapa tahun yang dibutuhkan bagi seorang ahli alam asal untuk muncul di seluruh alam semesta purba? Mampu menyaksikan secara pribadi seseorang mencapai titik balik adalah suatu peristiwa besar. Siapa ini? Apa yang terjadi? Sebuah pertanyaan muncul di benak setiap orang. Mereka menggunakan mata mereka untuk melihat melalui kekosongan dan mengamati dengan saksama. Pada akhirnya, mata semua orang tertuju pada sosok kekar. Itu dia. Dia dari pasukan penghancur surga. Hati semua orang bergetar karena tidak percaya. Orang yang berhasil menerobos itu sebenarnya berasal dari tentara penghancur surga. Perlu diketahui, suku manusia surgawi menduduki peringkat 3 teratas dalam kompetisi dewa surgawi. Dan pria kekar ini hanya berada di posisi keempat. Jelaslah bahwa 3 kultivator teratas dari suku manusia surgawi lebih unggul daripada tentara penghancur surga dalam hal kekuatan tempur, basis kultivasi, fondasi, dan potensi. Namun, sang master surgawi dari tentara penghancur surga adalah orang pertama yang berhasil menerobos ke alam asal. Adapun 3 dewa manusia surgawi teratas, mereka bahkan belum mulai menerobos. Bagaimana ini terjadi? Banyak orang yang bingung. Mungkinkah keberadaan tentara penghancur langit lebih berbakat dan memiliki potensi lebih besar, tetapi kekuatan tempurnya sebelumnya tidak memadai, sehingga ia menduduki peringkat ketiga? Sialan, alam semesta purba benar-benar memiliki penghalang yang kuat terhadap ras kita. Kalau tidak, mengapa kita membiarkan orang ini menerobos lebih dulu? Seorang dewa yang terhormat dari suku manusia surgawi menggeram dengan marah. Namun,
dia telah menekan suaranya agar tidak ada orang lain yang dapat mendengarnya. Hanya beberapa kultivator manusia surgawi yang dapat mendengarnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika klan kita ingin menerobos, kita harus membayar harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan tubuh pembatas itu tumbuh. Jika tidak, itu akan berdampak lebih besar pada klan kita. Kata dewata lainnya, benar sekali. Sebaiknya singkirkan dulu tubuh tabu itu. Guru surgawi ketiga berbicara. Dia masih sangat muda dan mengenakan baju besi emas. Dia memegang tombak emas dan tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia adalah tombak Dewa Yelui, musuh bebuyutan pedang iblis ketiga. Percakapan antara yang mulia surgawi itu mengungkap suatu rahasia besar, namun sangat disayangkan tidak seorang pun dapat mendengarnya. Baiklah, asal-usul berambut putih yang dimuliakan dari surga penghancur tentara membelai jenggotnya dan tertawa. Pedang iblis ketiga dan yang lainnya juga tersenyum, tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Selama orang ini berhasil menerobos, tentara penghancur surga akan memiliki asal-usul lain yang terhormat. Tokoh-tokoh yang dimuliakan asal-usul terlalu penting. Mereka adalah puncak kekuatan tempur sejati di alam semesta. Setiap tambahan figur sangatlah penting. Ada lebih dari 10.000 ras kuat dalam daftar 10.000 ras di alam semesta purba, namun hanya 10 ras teratas yang memiliki ahli di alam asal. Tentu saja, ras lain mungkin juga memiliki alam esensi. Namun, mereka sangat langka. Akan menjadi hal yang hebat bagi tentara penghancur surga jika mereka dapat memiliki ras lain di alam asal. Orang-orang tentara penghancur surga semuanya sangat gembira dan diam-diam menantikan keberhasilan terobosan orang ini. Adapun suku manusia surgawi, mereka berdoa supaya orang ini gagal. Mengaum, sosok kekar itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tubuhnya terpisah dari bunga teratai dan melayang di kehampaan. Tubuhnya membesar dengan cepat. Akhirnya, ia berubah menjadi sosok yang menjulang tinggi. Ini adalah dewa primitif yang murni. Dia berkepala naga, tetapi bertubuh manusia. Dia sangat besar, dan auranya yang luas menyebar ke segala arah. Dia melolong ke langit saat berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke alam asal. Tuan Longfan akan segera menerobos ke alam asal dan menjadi penguasa. Dan EBSCP, kami sudah sampai. Beberapa roh dewa purba di wilayah kekuasaan dewa surgawi berkata dengan gembira. Dewa utama adalah tingkatan eksistensi tertinggi di antara dewa-dewa primitif. Mereka setara dengan master asal dan master surgawi dari suku manusia surgawi. Longfan adalah nama makhluk yang mencoba menerobos ke alam asal. Dia telah hidup sejak alam dewa yang baru terbentuk. Dia sangat kuat dan telah mengumpulkan banyak energi. Kali ini, ia telah terhubung dengan lautan semesta dan menerima bantuan dari lautan semesta. Ia telah menerobos kemacetan dalam satu gerakan dan mencoba menerobos ke alam asal. Tentu saja, menerobos ke alam asal tidak berarti seseorang pasti akan berhasil. Kegagalan seringkali berarti kematian, sehingga banyak orang menjadi sangat gugup. Mengaum, kipas panjang itu terus meraung. Tubuhnya yang sudah menjulang tinggi membengkak seperti bola yang menggelembung. Tampaknya akan meledak kapan saja, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Semua orang menunggu dan mengamati. Mereka tahu bahwa ini adalah momen kritis terobosan. Itu bisa sukses atau gagal. Namun, Longfan masih berada di bawah perlindungan kota abadi tertinggi. Tidak ada orang lain yang dapat memengaruhi terobosannya. Kalau tidak, orang-orang dari istana surgawi akan mengganggu terobosan kipas panjang itu. Sekarang, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Pada saat itu, aura kipas panjang telah mencapai puncaknya, dan kekosongan bergetar di bawah auranya. Akan tetapi, mereka yang terhubung dengan samudera semesta di teratai mereka tidak terpengaruh sama sekali. Mereka diselimuti cahaya bunga teratai, yang menghalangi semua indera dari dunia luar. Orang-orang di luar tidak dapat menyerang mereka, dan mereka tidak dapat merasakan apa yang terjadi di luar. Oleh karena itu, sisanya, termasuk Luming dan lainnya, masih berkultivasi dengan tenang. Merusak. Tiba-tiba, kipas panjang itu berteriak. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan auranya yang kuat tiba-tiba menjadi lebih kuat. Asyik. Pada saat itu, semua orang merasakan seolah-olah seluruh alam semesta bergetar. Lalu, sebuah pemandangan mengejutkan pun muncul.
Semua bintang di alam semesta bersinar terang pada saat ini. Semua bintang menjadi beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Kemudian, sinar cahaya memancar dari seluruh alam semesta. Begitu cepatnya, ia melintasi alam semesta yang tak berujung dan menyerbu tubuh kipas panjang dalam beberapa tarikan napas. Ini, alam semesta beresonansi. Dia, terobosan itu sukses. Seseorang berseru. Jantung orang lain pun berdebar kencang. Legenda mengatakan bahwa alam semesta beresonansi dengan mereka yang berhasil mencapai alam asal. Bintang-bintang bersinar seolah-olah bersorak untuk mereka. Itulah yang baru saja terjadi. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kipas panjang itu berhasil menembusnya. Jika dia gagal, dia tidak akan beresonansi dengan alam semesta. Asal-usul adalah hal paling mendasar di alam semesta. Begitu seseorang berhasil menembus dan mengendalikan asal-muasal, rentang hidupnya akan hidup berdampingan dengan alam semesta. Setiap gerakan akan berhubungan erat dengan alam semesta, itulah sebabnya hal itu dapat menyebabkan suara aneh di alam semesta. Konon, saat seorang ahli alam asal meninggal, akan terdengar suara aneh di alam semesta. Kipas panjang itu diselimuti oleh sinar cahaya yang tak berujung dari seluruh alam semesta. Sinar cahaya itu menyatu ke dalam tubuh kipas panjang dan membentuk tanda emas di antara alisnya. Tanda emas itu berkelebat, lalu menghilang. Kipas panjang telah menjadi dewa utama setelah menguasai asal-usul. Kereta terbang itu tersenyum. Bab 4440, Asal Sumber Benih, sukses. Long Fan telah resmi memasuki alam asal, dan pasukan penghancur surga memiliki ahli top lainnya. Hal ini membuat pasukan penghancur surga sangat senang. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Para pembudidaya manusia surgawi tampak muram. Para dewa eksistensi memandang kipas panjang dengan ekspresi rumit. Mereka berada di alam yang sama dengan Long Fan. Meskipun kekuatan tempur Long Fan kuat, mereka berada di level yang sama. Namun, sekarang kipas panjang itu telah melakukan lompatan jauh dan mencapai asal-usulnya, ia bukan lagi seseorang yang dapat mereka bandingkan. Yang satu adalah surga, dan yang lainnya adalah bumi. Selama mereka tidak terbunuh, mereka dapat hidup selama alam semesta. Selama alam semesta tidak hancur, asal-usul tidak akan hancur. Kecuali jika era berubah dan alam semesta hancur, barulah ahli alam asal akan hancur. Ini secara praktis merupakan tujuan akhir dari kultivasi bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Dan EBSCP, tidak peduli seberapa kuat seorang dewa surgawi, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari seorang ahli alam asal. Perlahan, fenomena itu menghilang. Aura Long Fan kembali stabil, dan tubuhnya kembali ke ukuran normal. Dia membuka matanya, dan tatapannya bagaikan pedang dewa yang mampu menembus kehampaan. Kemudian, dia melangkah maju dan bergegas keluar dari area yang ditutupi oleh perisai cahaya. Dia muncul di samping kereta terbang dan yang lainnya. Dia telah menerobos dan mencapai asal-usul, jadi dia telah kehilangan hak untuk terus memahami asal-usul. Penggemar lama, selamat. Kereta terbang, pedang iblis ketiga, dan yang lainnya semua datang untuk memberi selamat kepadanya dengan senyuman di wajah mereka. Saya masih harus berterima kasih kepada semua orang atas bantuan dan dukungan Anda. Penggemar berat menangkupkan tinjunya dan membalas gerakan itu. Dia sangat sopan, tetapi ekspresinya lebih santai. Dia tidak lagi menahan diri seperti sebelumnya. Dan EBSCP, dia hanya berada di alam dewa surgawi. Meskipun dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan jauh lebih tua dari Fei Yao dan yang lainnya, dia tetaplah seorang dewa surgawi. Namun, dia tahu bahwa dalam kultivasi, mereka yang telah mencapai puncak akan menjadi yang pertama. Fei Yao dan yang lainnya berada di alam asal, jadi status mereka jauh di atas dirinya. Di masa lalu, dia harus bersikap hormat di depan kereta terbang dan yang lainnya, dan dia harus membungkuk sebagai seorang junior. Sekarang, tidak perlu melakukan itu. Dia juga berada di wilayah ini dan dapat dianggap setara. Waktu berlalu perlahan ketika tentara penghancur surga memberi ucapan selamat kepadanya. Dengan cepat, suasana kembali sunyi dan mereka terus menunggu. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Asyik. Pada saat ini, kota abadi tertinggi mulai bergetar sedikit dan pola-pola misterius mulai muncul di permukaannya. Setelah itu, perisai cahaya yang awalnya menyelimuti Lu Ming dan sisanya menghilang. Bunga teratai di bawah kaki Lu Ming dan yang lainnya juga menghilang. Awalnya,
Lu Ming asyik memahami asal-muasal lautan semesta. Tiba-tiba, ia merasakan ada kekuatan kuat yang menariknya ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Kecepatan itu di luar imajinasinya. Sebelum Lu Ming bisa bereaksi, dia merasakan tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya. Dia kembali. Lu Ming menyadari bahwa dia telah meninggalkan lautan semesta dan kembali ke alam semesta yang sunyi. Dia kembali ke langit di atas kota abadi tertinggi. 950 tahun telah berlalu. Cepat sekali. Hati Lu Ming tergerak. Ketika dia berkultivasi di lautan semesta, dia sama sekali tidak merasakan waktu yang berlalu. Dia merasa bahwa dia hanya berkultivasi dalam waktu yang singkat, tetapi dia tidak menyangka bahwa lebih dari 900 tahun telah berlalu. Bagaimana pemahamanmu tentang asal-usulnya? Lu Ming punya ide. Dia segera menggunakan indera batinnya untuk memeriksa situasi. Pada saat berikutnya, ia menemukan bahwa ada bola cahaya di lautan kesadarannya yang sangat terang. Itu adalah manik bundar seukuran mata naga. Itu bukan emas atau batu, dan itu mengalir dengan aura yang luar biasa. Asal, Lu Ming dapat merasakan bahwa aura yang mengalir pada manik seukuran mata naga adalah aura asal. Aura itu sangat padat dan kental. Benih asal, inilah benih asal. Lu Ming sangat gembira. Dia memang telah memadatkan benih asal. Pada benih asal, kekuatan asal berubah menjadi benang-benang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang beredar di seluruh tubuh Lu Ming, memelihara dan memperbaikinya setiap saat. Dengan nutrisi dari asal-usul dan fakta bahwa Lu Ming dapat berhubungan dengan asal-usul setiap saat, itu akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Dan EBSCP, ketika dewa yang surgawi menerobos ke alam asal, itu akan lebih membantu lagi. Itu sama saja dengan memiliki foundation terlebih dahulu. Tentu akan jauh lebih mudah baginya untuk menerobos dibandingkan dengan yang lain. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia mulai mengendalikan benih asal. Seketika aliran energi asal dari benih asal mengalir deras ke tangan Lu Ming. Lu Ming merasa tangannya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kekuatan benih asal dapat digunakan untuk menyerang. Hebat sekali. Lu Ming sangat gembira. Namun, Lu Ming segera tenang kembali. Bagaimanapun, itu hanyalah benih asal. Kekuatan asal yang dikandungnya sangat sedikit. Bahkan jika itu bisa digunakan untuk menyerang, Lu Ming memperkirakan itu hanya bisa digunakan untuk satu serangan. Setelah satu serangan, kekuatan asal benih asal akan habis dan perlu pulih secara perlahan. Oleh karena itu, ini tidak dapat digunakan sebagai metode umum untuk menghadapi musuh. Ini hanya dapat digunakan sebagai kartu truf pada saat kritis. Akan tetapi, meski hanya satu serangan, Lu Ming diam-diam masih senang. Ini adalah energi asal, kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang setingkat pemuja surgawi, dewa-dewa asli, dan penguasa. Seberapa kuatkah ini? Lu Ming sangat penasaran dan ingin melihat seberapa kuat serangan itu. Sayang sekali dia tidak bisa mencobanya sekarang. Namun, Lu Ming yakin itu akan jauh lebih mengerikan daripada serangan terkuatnya. Jika tidak, itu tidak layak disebut dengan kata asal. Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan melihat sekelilingnya. Ye Qiuxian, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya sudah bangun. Seperti Lu Ming, mereka juga memeriksa dengan indera batin mereka. Kebanyakan orang melihatnya dan tersenyum. Namun ada juga beberapa orang yang tampak pucat dan bahkan meratap. Aku tidak mendapatkan apapun. Benih asalku, di mana benih asalku? Ah, mungkinkah aku telah gagal? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak, ini bukan hasil yang kuinginkan. Tidak. Beberapa orang meratap dan menangis. Jelaslah bahwa orang-orang ini telah gagal memahami benih asal-usul dan tidak memadatkannya. Dan EBSCP, dia telah bekerja keras dengan harapan dapat membentuk benih asal sehingga dia tidak hanya dapat mencapai alam dewa surgawi, tetapi juga memahami alam asal. Namun, jika dia gagal dan gagal memadatkan benih asal, dia akan berakhir seperti orang lain. Tidak akan semudah itu baginya untuk menerobos ke alam asal di masa depan. Awalnya, mereka berpegang pada ribuan harapan, tetapi pada akhirnya, mereka putus asa. Perbedaan seperti ini tidak tertahankan bagi orang-orang ini. Ayo pergi. Kita akan pergi ke sekitar kereta terbang senior dan yang lainnya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Kemudian, mereka terbang menuju kereta terbang dan yang lainnya. Saat ini,
Mereka masih berada dalam lingkup kota abadi tertinggi dan semua orang sedang ditekan. Suku manusia surgawi tentu saja tidak berani bergerak. Namun, 1000 tahun telah berlalu dan kota abadi tertinggi dapat pergi kapan saja. Pada saat itu, suku manusia surgawi kemungkinan besar akan bergerak. Karena itu, dia hanya bisa memastikan keselamatannya dengan datang ke sisi kereta terbang dan yang lainnya. Lu Ming, sampai jumpa di masa depan. Saudara Lu Ming, saya akan mencari kesempatan untuk menemuimu nanti. Dandan dan Bubbles tidak mengikuti Lu Ming dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan kembali ke para ahli dari ras masing-masing. Klan Penyu Dunia dan klan Tikus Roh Ruang Waktu secara alami mengirimkan para ahli mereka. Bab 4441, Suku Manusia Surgawi tidak akan menyerah. Lagi pula, Dandan dan Bubbles memiliki ras mereka sendiri. Dengan ikatan, mereka tidak bisa mengikuti Lu Ming dan yang lainnya secara terbuka. Jika tidak, mereka akan melibatkan seluruh ras mereka. Mereka telah melampaui batas dengan membantu Lu Ming di tingkat kedua kota abadi tertinggi. Istana Surgawi kemungkinan besar akan mempertanyakan dua ras utama. Dandan, Bubble, kalau ada apa-apa setelah ini, kirim pesan kepadaku secepatnya. Lu Ming menjawab melalui transmisi suara. Baiklah. Dandan dan Gelembung mengangguk. Ling Yue juga terdiam saat dia mendekati para ahli peri. Para ahli elf sangat gembira melihat Ling Yue dan memberi hormat padanya. Mereka semua telah melihat penampilan Ling Yue sebelumnya. 11 bintang kecakapan tempur. Ini setara dengan level Putra Langit dan Putri Langit. Di antara semua jenius di alam semesta, hanya Ling Heng, yang berada di peringkat pertama, yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Sekarang Ling Yue telah memahami benih asal, ada kemungkinan besar dia bisa menerobos ke alam asal. Begitu ras elf memiliki ahli alam asal, status dan kekuatan mereka akan meroket. Saat itu, sekalipun mereka tidak dapat masuk 10 besar balapan, mereka sudah hampir mencapainya. Namun, Ling Yue tidak berekspresi dan hanya menganggukkan kepalanya. Yang lainnya juga pergi satu demi satu, kembali ke ras mereka masing-masing. Para anggota suku manusia surgawi juga telah kembali ke pusat kekuatan suku manusia surgawi. Para celestial yang terhormat, junior ini telah mengecewakan kalian. Ye Chu Tianji datang ke hadapan yang mulia surgawi dan menundukkan kepalanya. Wajahnya merah, dan dia bahkan tidak berani menatap yang mulia surgawi. Sebelum dia memasuki kota abadi tertinggi, dia telah membual di depan beberapa yang mulia surgawi bahwa dia akan dengan mudah menekan Lu Ming. Dia akan membunuh Lu Ming jika dia bertemu dengannya. Tapi pada akhirnya, namun, dia telah dibunuh oleh Lu Ming di depan umum di arena pertarungan, yang merupakan suatu aib besar bagi suku manusia surgawi. Dengan kontras yang begitu besar, dia merasa malu setengah mati. Dia tidak punya muka untuk melihat yang mulia surgawi. Bekerja keraslah di masa depan. Para yang mulia surgawi mengucapkan beberapa patah kata, lalu berhenti berbicara. Nada suaranya sangat dingin. Jelaslah bahwa yang mulia surgawi sangat tidak senang. Hati Ye Chu Tianji mencelos, lalu dia meraung dalam hatinya, Lu Ming, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Sialan. Asyik. Pada saat ini, kota abadi tertinggi mulai bergetar lagi, dan bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Kota abadi tertinggi hendak pergi. Hati semua orang tergerak. Mereka sudah mengalaminya sekali 60 tahun lalu. Ketika 1000 tahun telah berlalu, kota abadi tertinggi akan meninggalkan ruang angkasa dan memasuki tempat pembuangan sampah alam semesta. Tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Butuh waktu lama sebelum dia bisa muncul lagi. Ayo kita keluar dulu. Kereta terbang itu membuka mulutnya, dan suaranya bergema di telinga setiap anggota tentara penghancur surga. Kemudian, mereka terbang ke satu arah. Mereka berencana untuk meninggalkan area yang dicakup oleh kota abadi tertinggi sebelum kembali ke reruntuhan alam semesta. Begitu Fei Yao dan yang lainnya bergerak, para pembudidaya suku manusia surgawi menoleh. Ikuti mereka, jangan biarkan mereka pergi. Seorang dewa tua yang terhormat berteriak dengan suara rendah, suaranya terngiang di telinga orang-orang lain di istana surgawi. Ini termasuk beberapa ras kuat lainnya. Begitu dia selesai berbicara, para tokoh berpangkat terhormat dari suku manusia surgawi bergerak dan mengikuti Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian para ahli dewa yang surgawi mengikutinya dari dekat. Apakah mereka akan menyerang tentara penghancur surga?
Ikuti mereka. Ayo ikut. Para ahli dewa-dewa dari ras lain, seperti 10 ras teratas, juga mengikuti dari dekat suku manusia surgawi. Mereka berencana untuk menyerang pasukan penghancur surga. Kura-kura dunia dan klan tikus roh ruang waktu tidak bergerak. Apakah kau benar-benar membantu Luming melawan keajaiban suku manusia surgawi di kota abadi tertinggi? Seorang lelaki tua dari klan penyu dewa bertanya dandan dan gelembung. Benar sekali. Lagi pula, Luming dulu sering bersamaku. Saat dia dalam bahaya, aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Aku tidak bisa menahan diri dan mengambil tindakan. Kata Dandan, jika saudara Luming dalam bahaya, aku pasti akan menolongnya. Aku akan menolongnya bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Bubbles mengangguk berulang kali. Hal ini membuat para pembangkit tenaga listrik klan kura-kura dunia dan klan tikus roh ruang waktu semuanya terlihat sangat serius. Suku manusia surgawi berpikiran sempit, terutama jika menyangkut tubuh tabu. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mengakhirinya sekarang. Kita harus membuat rencana jangka panjang. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Mari kita kembali secepat mungkin dan membahas ini dengan Patriark dan yang lainnya. Benar sekali, kami berangkat sekarang. Ayo pergi. Kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu berkata satu demi satu. Kemudian, mereka membonceng kedua ras itu dan berangkat ke arah lain. Perhatian suku manusia surgawi kini tertuju pada pasukan penghancur surga. Mereka tidak peduli dengan kura-kura dunia dan tikus-tikus roh ruang waktu. Mereka segera meninggalkan area yang dicakup oleh kota abadi tertinggi dan terbang menuju domain bintang tempat kedua ras itu berada. Tidak seorang pun memperhatikan mereka. Ketika kedua suku itu pergi, beberapa ahli dari suku peri mengikuti suku manusia surgawi dan hendak menyerang Luming dan yang lainnya. Tetua, jangan pergi. Ling Yue ingin memanggil para tetua. Putri, Luming adalah Mu Yun, dan kau dulu sangat dekat dengannya. Suku manusia surgawi pasti akan menyalahkan kita. Sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan kita dan memberikan kontribusi. Kita dapat menghilangkan kecurigaan suku manusia surgawi dengan mengambil tindakan kali ini. Ini adalah peristiwa besar yang menyangkut seluruh suku. Benar sekali. Putri, kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Kami akan mengurus semuanya. Para tetua suku peri meninggalkan beberapa patah kata sebelum mereka berangkat bersama suku manusia surgawi. Ling Yue membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Seperti yang diharapkan, suku manusia surgawi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kereta terbang itu berbisik di antara pasukan penghancur surga. Jadi bagaimana jika aku tidak mau? Kita tidak lebih lemah dari mereka. Sekarang kita punya penggemar yang panjang, apakah menurutmu mereka bisa menghentikan kita? Paling buruk, kita hanya akan bertarung. Niat bertarung pedang iblis ketiga Dao sangat tinggi. Tatapannya menyapu ke arah tombak Dewa Ye Lui di belakangnya, penuh dengan niat membunuh. Tatapan mata tombak suci Ye Lui menyapu ke arah pedang iblis ketiga, tatapan itu pun dipenuhi dengan niat membunuh. Penampilan kita kali ini sangat luar biasa. Luming, Xiao Xing, Pantheon, Qiu Yue, dan yang lainnya semuanya adalah jenius yang tak tertandingi. Potensi mereka secara keseluruhan melebihi generasi muda dari suku manusia surgawi. Mereka pasti tidak akan rela melepaskan kita. Mereka pasti akan berusaha menyingkirkan Luming dan yang lainnya dengan segala cara, terutama Luming. Oleh karena itu, lebih baik berhati-hati. Saya kira mereka memiliki ahli lain yang tidak tahu apa-apa. Kata Fei Huang. Yang lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka dengan ekspresi serius. Namun, para ahli istana surgawi mengikuti mereka dari dekat, menjaga jarak tertentu. Dengan sangat cepat, tentara penghancur surga meninggalkan area yang diliputi oleh kota abadi tertinggi. Saat mereka meninggalkan area yang diselimuti oleh kota abadi tertinggi, tingkat kultivasi mereka pulih sepenuhnya tanpa penindasan dari kota abadi tertinggi. Asyik, niat pedang yang mengerikan meledak dari pedang iblis ketiga. Kemudian, pedang tempur terbang keluar dan ukurannya membesar dengan cepat. Kereta terbang itu melambaikan tangannya dan muncullah bunga teratai hitam. Bunga itu pun tumbuh besar dengan cepat. Ada pula lelaki tua berambut putih yang telah menebang pohon yang menjulang tinggi.